Invasi COVID-19 masih merajalela. Hingga kini sudah banyak korban yang berjatuhan. Brigif 4 Marinir BS berada di garda depan dalam peperangan melawan COVID-19. Melalui serbuan vaksinasi, Brigif 4 Marinir BS melindungi warga, bahkan hingga pulau terluar. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan penuh semangat. Senang sekali rasanya, saya Delima Natalia Napitupulu kembali berjumpa dengan Anda dalam program kesayangan kita, Coffee Talk. Kali ini kita akan berbincang bersama Dan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Nawawi, dalam Coffee Talk bertajuk Serbuan Vaksinasi Peperangan Melawan Pandemi. Selamat siang Komandan. Selamat siang. Selamat datang di Coffee Talk. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya. Sehat Komandan? Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat selalu ini. Sejauh ini padat sekali jadwalnya ya Dan ya, vaksinasi di mana-mana dan Komandan ikut turun belusukan ya Dan ya? Ikut turun belusukan, turun biar belusukan. Tahu kondisi di lapangan. Iya. Baik, dan untuk mengawali Coffee Talk kita kali ini, hingga kemarin sudah berapa dosis vaksinasi yang sudah disalurkan kepada masyarakat melalui Brigif 4 Marinir BS? Untuk vaksinasi yang sudah kita laksanakan, ini ada dua bagian besar. Yang pertama, kita membantu Polda, membantu Korem, membantu Lanal, membantu kementerian lembaga yang lainnya. Ya. Jadi setiap mereka mengadakan kegiatan, nakes kita ikut di sana. Untuk yang sifatnya Brigif sendiri, ini kami sudah melaksanakan vaksin kurang lebih 2.500 dosis. Ya. Dan hari ini adalah untuk vaksin yang kedua. Sudah vaksin kedua? Dan? Sudah vaksin kedua. Siapa saja prioritas vaksinasi dari Brigif 4 Marinir BS? Untuk Brigif sendiri, sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut, kita lebih menyasar kepada masyarakat maritim. Dalam hal ini, insan maritim itu meliputi masyarakat yang di sekitar pelabuhan, kemudian kampung nelayan, kemudian kampung-kampung di pulau terpencil, termasuk juga tenaga bongkar muat di pelabuhan. Maaflah ini saya termasuk pekerja-pekerja lepas, ya. Sampai ke sana itu kita sisir. Itu semua disisir Dan ya, di semua kabupaten kota? Untuk sementara ini yang kita fokuskan, karena kita sementara berada di Bandar Lampung ya, yang di Lampung ini ya, di Pesawaran, kemudian di Bandar Lampung, kemudian juga di Lampung Selatan. Kalau di luar itu sektornya untuk batalion kami kebetulan ada di Pangkalan Brandan dan juga ada di Batam juga melaksanakan hal yang sama. Jika beberapa instansi itu membuka pendaftaran vaksinasi melalui online, bagaimana dengan Brigif 4 Marinir BS? Untuk saat ini terus terang kami sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin itu sendiri. Iya. Jadi sementara vaksin yang ada di Provinsi Lampung ini terpusat di Dinas Kesehatan Provinsi dan di Kesehatan Komando Daerah Militer ada di Kesdam dan di Polda. Jadi kami sementara ini ya berkoordinasi dengan jajaran tersebut untuk katakanlah minta alokasi vaksin baru kita bisa bergiat seperti itu. Seperti itu. Tapi memang pendaftaran untuk vaksinasi tidak dibuka secara online gitu Dan ya? Secara offline? Betul. Tapi setelah kami yakin kami punya vaksin, kami juga bisa secara online. Oh, seperti Makanya itu. inilah yang termasuk kendala kita bersama, kendala yang dihadapi oleh kita ya, TNI, Polri dan ya semuanya terkait ketersediaan vaksin ini memang masalah bersama. Dan ini harus dipikirkan dan kita harus bergotong royong untuk mewujudkan ini. Ya. Bagaimana dengan vaksinasi bagi internal Brigif sendiri Dan? Untuk vaksinasi keluarga besar Brigade Infanteri 4 Marinir, jadi prajurit beserta keluarganya secara umum sudah 100%. Nah ini sekarang... Jadi sudah terbentuk herd immunity di saya kira internal kalau ya? Untuk prajurit dan keluarganya sudah ya. Ini sudah saatnya kita, kalau kita yang internal sudah terlaksana ya kita harus mengembang atau membantu ke lingkungan sekitar kita. Ya seperti upaya-upaya yang kita laksanakan saat ini, kita melaksanakan kegiatan vaksin yang kemarin yang terakhir di Bakauni. Jadi ini kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Di situ yang kita sasar adalah tadi tenaga bongkar muat di pelabuhan,
kemudian pekerja lepas, termasuk para pengemudi-pengemudi yang saat itu memang belum vaksin, dengan pas hari itu ada kita himbau, kita laksanakan vaksinasi. Seberapa penting Komandan melihat kalangan tersebut memang harus segera divaksin? Jadi kalau pandangan saya, orang-orang yang tadi itu adalah sangat aktif berinteraksi dengan banyak orang. Mereka lah orang-orang yang barangkali ya bekerja harus hari itu, kemudian dapat rezeki juga hari itu. Kalau mereka Ya, nggak bekerja, artinya adalah suatu permasalahan. Dengan keaktifan mereka, artinya mereka harus benar-benar memang ya mempunyai imunitas. Karena apa? Karena berkembangnya dari COVID itu sendiri adalah aktivitas dengan orang-orang yang tidak dikenal, ya, apalagi memang barangkali yang dia terdampak COVID ataupun bergejala COVID ini akan sangat berbahaya. Di samping itu OTG, nah yang orang-orang ya, yang seperti itu lebih berbahaya lagi ya, apabila berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang tidak kita ketahui data-datanya. ya. Baik Dan, vaksinasi sudah kita gencarkan. Lalu apakah juga Brigif 4 Marinir BS melaksanakan fungsi 3T? Untuk Brigif 4 Marinir semua sesuai dengan arahan pimpinan juga kita harus melaksanakan itu. Jadi apabila ada anggota kita yang misalnya terdampak, kita juga harus melaksanakan segera setelah kita katakanlah kita laksanakan pemeriksaan cepat, kemudian apabila itu memang ada gejala, langsung kita tracking, kita ambil sampel-sampel siapa yang berkoneksi dengan yang bersangkutan, kemudian berhubungan dengan siapa saja dan sebagainya, itu tahap-tahap itu kita laksanakan karena memang awalnya juga dari sana, Ya, dari katakanlah kontak dengan memang katakanlah penderita, apalagi OTG dan sebagainya, sehingga dengan kita cepat aksi untuk misalkan untuk tracking, untuk tracing. tracing dan sebagainya, itu kita akan lebih mudah untuk mengenali, menganalisa dan memutus bagaimana penyebaran COVID itu sendiri. Baik, terima kasih dan kita harus jeda sejenak untuk pariwara. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.